Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Ingat untuk patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bertemu dengan Bu Loha di mata pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pemerintahan pertama Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.8, yaitu menganalisis peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan 4.8, yaitu menalar peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Ini adalah gambar dari peristiwa 17 Agustus 1945 yang menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Ingat, kita merdeka dalam waktu yang singkat, meskipun cita-cita perjuangan sudah ada sejak masa penjajahan kolonial. Namun terrealisasi itu setelah berita kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menyebabkan Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Kemudian tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa pengasingan Soekarno dan Hatta. Dan akhirnya Soekarno-Hatta mengambil keputusan untuk memerdekakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi. Lalu setelah itu, apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? Akhirnya, setelah peristiwa 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, akhirnya sebuah badan, yaitu Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, memutuskan untuk melakukan sidang setelah kemerdekaan. Bagaimana menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya dengan membentuk sebuah pemerintahan. Dilaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah tanggal 18 Agustus 1945, kemudian sidang pada tanggal 19 Agustus 1945, dan yang terakhir adalah sidang PPKI yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang yang pertama itu adalah sidang tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 poin utama. Yang pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, kemudian menetapkan Pancasila, kemudian menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kemudian menetapkan bendera merah putih sebagai bendera negara, kemudian juga menetapkan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian berdasarkan usulan Otto Iskandar, akhirnya dipilihlah Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden secara aklamasi. Aklamasi itu artinya adalah keputusan bulat tanpa penghitungan suara, karena melihat jasa-jasa beliau yang konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah membentuk sebuah badan yang membantu tugas-tugas presiden, yaitu Komite Nasional. Kemudian sidang PPK yang kedua itu adalah tanggal 19 Agustus 1945, di mana ditetapkan 3 hal juga. Yang pertama adalah pembentukan 12 kementerian. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan. Yang menjadi menteri saat itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Kemudian menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Apa saja? Yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan juga Provinsi Kalimantan. Kemudian hasilnya yang ketiga adalah rencana untuk membentuk sebuah badan keamanan, yaitu Badan Keamanan Rakyat.
Dan sidang yang ketiga itu adalah sidang tanggal 22 Agustus 1945, di mana dihasilkan juga 3 keputusan. Yang pertama adalah membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian memutuskan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Kemudian membentuk sebuah badan keamanan, yaitu Badan Keamanan Rakyat, dan inilah nanti yang menjadi cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Oke, itu tadi penjelasan tentang upaya pembentukan pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan oleh Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Itu dilaksanakan di Gedung Pancasila hari ini. Nah, setelah belajar tadi, apa sih yang dapat kita petik atau dapat kita pelajari? Yang pertama itu adalah musyawarah mufakat. Jadi kita diajarkan untuk mengambil sebuah keputusan harus dengan musyawarah. Kemudian saling menghargai. Ingat, dalam sebuah musyawarah pasti ada orang yang mengeluarkan pendapat, dan kebanyakan pasti pendapat tiap orang berbeda. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Karena dalam sebuah pendapat tidak ada benar atau tidak ada salah. Dan yang paling penting adalah nasionalisme, di mana seluruh bangsa Indonesia memikirkan nasib bangsa Indonesia. Mau dibawa kemana Indonesia ke depannya? Nah, kita diajarkan sebagai bangsa penerus muda, sebagai generasi penerus bangsa yang muda, yang hebat, kalian juga harus menentukan mulai dari hari ini mau di mana. Mau dibawa kemana masa depan kalian, dan juga mau dibawa kemana nasib bangsa kita. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.